Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ahadi, NIM 1914080006. Saya berasal dari jurusan Tadris IPA Fisika A, BP 19. Saya berasal dari UIN Imam Bonjol, Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil revisi proposal saya yang berjudul tentang pengembangan modul fisika dengan pendekatan etnostem pada rumah gadang terhadap peningkatan literasi sains siswa, yang mana bab 1 pendahuluannya berisi tentang latar belakang. Latar belakang dari penulisan ini adalah pentingnya literasi sains siswa dapat membuat siswa memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang konsep ilmiah, mencari dan menentukan jawaban pertanyaan dari rasa ingin tahu, sehingga siswa itu mampu menjelaskan serta memprediksi dari fenomena serta mengidentifikasi masalah atas dasar sumber dan metode yang digunakan. Dalam pembelajaran IPA, khususnya fisika, literasi sains pada siswa akan mampu mengembangkan kreativitas, ide, dan kemandirian yang sesuai dengan potensi, bakat, dan minat siswa dalam mempelajari materi pembelajaran IPA, khususnya fisika. Begitu juga dengan pembelajaran agama, di mana jika seseorang memiliki literasi sains yang tinggi, akan memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai Islam dan juga budaya yang diimplementasikan dalam tindakan sehari-hari sesuai dengan tuntutan agama Islam. Dalam hal ini, pemerintah juga menerbitkan Permendiknas RI nomor 41 tahun 2007, yaitu tentang pembelajaran yang interaktif, inspiratif, dan memotivasi siswa untuk aktif, kreatif, dan mandiri sesuai bakat dan minat. Menurut Irmita L. dan Atun tahun 2018, ia mengatakan bahwa literasi sains mendukung peserta didik untuk menciptakan prosedur sendiri berdasarkan penyelidikan yang mereka lakukan. Sementara menurut Fuadi dalam jurnal ilmiah profesi pendidikan yang berjudul Analisis Faktor Penyebab Rendahnya Kemampuan Literasi Sains Peserta Didik, ia mengatakan bahwa sistem pendidikan di Indonesia perlu dievaluasi dan direvisi kembali, mengingat literasi sains di Indonesia masih sangat rendah. Pihak OECD telah mengumumkan skor PISA untuk literasi sains peserta didik di Indonesia tahun 2018 sangatlah rendah dibandingkan dengan peringkat negara di dunia, yaitu Indonesia berada pada peringkat 70 dunia dengan skor PISA 396. Berdasarkan hal inilah tergambar bahwa kemampuan peserta didik dalam bersaing di tingkat internasional masih perlu ditingkatkan. Rendahnya literasi sains di Indonesia disebabkan oleh beberapa aspek. Salah satunya adalah aspek guru dan aspek siswa. Jika ditinjau dari aspek guru, maka penyebabnya antara lain: menurut Sumartati tahun 2010, pelajaran masih terpusat pada guru. Kemudian literasi sains masih terbatas pada materi buku ajar. Dan pembelajaran IPA masih bersifat konvensional. Sementara menurut Rahayu tahun 2015, ia mengatakan bahwa guru terbiasa memberikan tabel yang harus diisi siswa sehingga kompetensi siswa dalam menginterpretasikan grafik atau tabel menjadi terbatas. Selain itu, guru masih mengajarkan IPA sebagai mata pelajaran yang terpisah. Jika ditinjau dari aspek siswa, maka penyebabnya antara lain:
Menurut Sumartati tahun 2010 dikutip dalam jurnal Husnul Fuadi, yaitu rendahnya sikap positif siswa dalam mempelajari sains. Selain itu, siswa tidak terbiasa mengerjakan soal tes literasi sains. Kemudian, penguasaan konsep siswa tentang IPA masih rendah karena adanya tuntutan terselesaikannya materi bahan ajar oleh guru sesuai target kurikulum dan rendahnya kemampuan membaca dari siswa. Untuk mengatasi hal demikian, menurut Fazila, ia mengatakan jika masalah ini tidak diatasi, maka akan mengakibatkan terjadinya miskonsepsi pada siswa. Karena literasi sains guru yang rendah, sehingga hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotornya menjadi rendah juga. Selain itu, rendahnya sikap positif siswa dalam mempelajari sains, khususnya fisika, maka hasil belajar siswa menjadi rendah dan kualitas sumber daya manusia menjadi rendah, serta tidak bisa mengimbangi kemajuan teknologi dan sains yang bisa mengakibatkan tidak bersaingnya di internasional. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menghadirkan pembelajaran IPA yang mengasah dan meningkatkan literasi sains, di antaranya dari pemerintah melalui pengembangan kurikulum dan dari peneliti sebelumnya dengan pengembangan media pembelajaran, kemudian pemilihan strategi pembelajaran sampai pada pengembangan penilaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Peneliti sebelumnya juga mengembangkan bahan ajar fisika yang tujuannya meningkatkan berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Dalam hal ini, peneliti melakukan pengembangan modul fisika yang terintegrasi dengan pendekatan etnostem untuk meningkatkan literasi sains siswa. Alternatif pembelajaran yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan literasi sains siswa adalah dengan cara mengedepankan pembelajaran sains pada pengembangan sikap, gagasan, dan keterampilan proses sains yang menekankan pada modul fisika dalam materi tekanan yang terintegrasi dengan pendekatan etnostem, yang mana pada modul tersebut memuat aspek literasi sains, mudah dipahami, mudah dimengerti, menarik, dan memuat kearifan lokal. Peneliti akan melakukan pengembangan fisika pada materi tekanan yang berbeda dengan peneliti sebelumnya yang melakukan pengembangan bahan ajar. Tujuan penelitian sebelumnya adalah untuk berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Solusi dalam mengatasi permasalahan literasi sains ini adalah dengan cara mengembangkan modul fisika dengan pendekatan etnostem pada rumah gadang terhadap peningkatan literasi sains siswa. Di dalam modul ini terdapat 4 aspek literasi sains dan juga mudah dipahami, menarik, serta memuat kearifan lokal, sehingga merangsang keingintahuan siswa dalam memecahkan suatu masalah yang ada di sekitarnya. Modul ini digunakan pada materi pembelajaran IPA dengan topik tekanan untuk siswa tingkat SMP, karena sesuai dengan pelajaran di kelas 8 tingkat SMP. Untuk identifikasi masalah, yaitu berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya,
Maka identifikasi masalahnya sebagai berikut. Yang pertama, dengan literasi sains siswa mampu mengembangkan kreativitas, ide yang sesuai dengan minat dan bakatnya dalam pembelajaran IPA. Menurut PISA, data literasi sains siswa tahun 2018 sangatlah rendah dibandingkan dengan negara di dunia. Yang kedua, penyebab salah satunya dapat ditinjau dari aspek guru dan siswa. Yang ketiga, akibatnya terjadinya miskonsepsi pada peserta didik, sehingga hasil belajar kognitif, afektif, dan psikomotornya menjadi rendah. Yang keempat, untuk mengatasi masalah tersebut, peneliti sebelumnya mengembangkan bahan ajar fisika yang tujuannya untuk meningkatkan berpikir kritis dan kreatif peserta didik yang terintegrasi dengan pendekatan etnostem. Yang kelima, peneliti akan mengembangkan modul fisika pada materi tekanan yang terintegrasi dengan pendekatan etnostem yang memuat aspek literasi sains, mudah dimengerti, menarik, sehingga merangsang keingintahuan siswa dalam memecahkan suatu masalah yang ada di sekitarnya. Di dalam modul ini memuat aspek validitas, praktikalitas, dan keefektifan dan literasi sains. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan tadi, maka peneliti membatasi penelitian ini pada yang pertama, penelitian ini difokuskan pada pengembangan modul fisika dalam materi tekanan. Yang kedua, pengembangan modul ini menggunakan pendekatan etnostem pada rumah gadang untuk meningkatkan literasi sains pada tingkat SMP. Yang ketiga, dalam pengembangan modul ini memperhatikan aspek validitas, praktikalitas, dan keefektifan dari literasi yang mana pada aspek validitas dapat dilihat melalui validitas isi atau validitas reliabilitas. Kemudian pada aspek praktikalitas yaitu dengan menguji coba modul ini pada sekolah. Kemudian yang pada aspek efektivitas yaitu berdasarkan capaian hasil belajar siswa dalam pembelajaran fisika dengan menggunakan modul. Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan juga batasan masalah tadi, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana pengembangan modul fisika yang valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan literasi sains siswa. Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul fisika ini dengan pendekatan etnostem yang dapat mengatasi rendahnya literasi sains siswa, khususnya pada materi tekanan di tingkat SMP. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui pengembangan modul fisika yang valid, praktis, dan efektif, sehingga dapat meningkatkan literasi sains siswa dan juga cara berpikir siswa. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui cara mengembangkan modul fisika dengan pendekatan etnostem yang dapat mengatasi rendahnya literasi sains, khususnya pada materi tekanan tingkat SMP. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama bagi pendidik, yaitu dapat menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan modul. Kemudian bagi peserta didik, yaitu dapat meningkatkan literasi sains peserta didik yang ada pada modul. Selanjutnya, bagi penulis dapat melakukan penelitian ini di sekolah yang akan penulis teliti.
Kemudian bagi masyarakat setempat, yaitu kearifan lokal di daerah setempat dapat terlestarikan dengan adanya penelitian ini. Untuk penjelasan istilah, menghindari perbedaan penafsiran yang terdapat dalam istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka diperlukan penjelasan dari istilah tersebut. Pengembangan modul fisika dengan pendekatan etnostem pada rumah gadang terhadap peningkatan literasi sains siswa adalah suatu proses mendesain modul pembelajaran yang disusun secara sistematis dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran fisika yang menggabungkan antara kearifan lokal dengan sains, teknologi, engineering, dan matematika pada rumah adat khas Minangkabau, yaitu rumah gadang, untuk meningkatkan pengetahuan atau keterampilan individu dalam mengelola informasi, yaitu informasi pengetahuan tentang alam dan dunia fisik. Spesifikasi dari produk ini sebagaimana dikemukakan sebelumnya, produk yang dikembangkan adalah modul. Modul ini yaitu untuk pembelajaran fisika yang terintegrasi pada etnostem. Modul ini dibuat semenarik mungkin, mudah dipahami, memuat aspek literasi sains, sehingga dapat meningkatkan kemampuan literasi sains siswa. Untuk asumsi yang mendasari penelitian ini adalah yang pertama, peserta didik telah mempelajari materi fisika tentang tekanan di tingkat SMP. Yang kedua, modul ini praktis digunakan karena tidak menggunakan smartphone, yaitu tidak memerlukan jaringan internet dalam mengakses modul ini. Yang ketiga, modul fisika ini diintegrasikan dengan pendekatan etnostem, sehingga siswa dapat meningkatkan minat dan motivasinya dalam belajar IPA fisika yang dikolaborasikan dengan kearifan lokal setempat. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah yang pertama, sarana dan prasarana untuk melakukan penelitian ini terbatas. Yang kedua, belum bisa melaksanakan penelitian budaya daerah setempat secara langsung dengan peserta didik. Karena perizinan dan pada masa pandemi ini menyulitkan untuk hal tersebut. Dan yang ketiga, bermacam karakter siswa yang akan dihadapi dalam upaya meningkatkan literasi sains siswa ini yang mengkolaborasikan budaya. Yang keempat, menerapkan model penelitian ini di tempat penelitian akan sulit mengingat masih kurangnya pemahaman masyarakat akan kesadaran budaya daerah setempat. Dan yang kelima, keterbatasan waktu untuk penelitian hal ini. Mengingat materi yang akan diteliti cukup kompleks. Untuk bab 2 kajian pustaka. Yang pertama, landasan teori. Yang kita gunakan adalah teori belajar. Teori belajar itu adalah suatu teori yang di dalamnya terdapat tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa, perancangan metode pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas maupun di luar kelas. Teori belajar ini diantaranya yaitu teori belajar behaviorisme, yaitu teori belajar yang menonjolkan kebiasaan atau perilaku yang pernah dialami oleh siswa. Yang kedua yaitu teori belajar kognitif. Teori ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajar. Yang ketiga, teori konstruktivisme, yaitu teori yang mengembangkan diri sendiri. Kemudian yang kedua yaitu STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics.
Penerapan pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu pendekatan silo atau terpisah, kedua pendekatan embedded yaitu tertanam, dan juga pendekatan terpadu. Kemudian yang ketiga yaitu modul, merupakan salah satu bentuk bahan ajar yang dikemas secara utuh dan sistematis. Di dalamnya memuat seperangkat pengalaman belajar yang terencana dan didesain untuk membantu siswa menguasai tujuan belajar yang spesifik. Selanjutnya yaitu literasi sains. Literasi sains ini adalah kemampuan untuk memahami sains, mengkomunikasikan sains, serta menerapkan kemampuan sains untuk memecahkan masalah sehingga memiliki sikap dan kepekaan yang tinggi terhadap diri dan lingkungannya dalam mengambil keputusan yang berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sains. Yang kelima yaitu etno atau kearifan lokal. Etno adalah budaya atau adat istiadat yang dimiliki oleh suatu daerah, suku, atau bangsa. Dalam penelitian ini akan membahas tentang etnostem, yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh suatu suku, bangsa, atau kelompok sosial. Selanjutnya yang B, hasil penelitian terdahulu yang relevan. Judul penelitian terdahulu yaitu pengembangan bahan ajar berbasis STEM yang terintegrasi dengan kearifan lokal, arsitektur rumah gadang terhadap berpikir kritis dan kreatif peserta didik. Kemudian aspek penelitian terdahulu yaitu memakai teori belajar konstruktivisme. Kemudian materi fisika yang dikaji adalah fluida statis. Kemudian kearifan lokal yaitu dengan menggunakan perhitungan arsitektur. Kemudian selanjutnya literasi sains yang dibahas adalah berpikir kritis dan kreatif. Untuk perbedaan penelitian sebelumnya, yaitu yang pertama materi fisika yang diteliti oleh peneliti saat ini adalah tekanan. Yang kedua, teknik penyusunan modul, kemudian komponen modul dan tujuan penulisan modul ini lebih ditekankan agar keefektifan pembelajaran lebih baik. Dan yang ketiga, untuk literasi sains yang akan diteliti adalah meningkatkan pemahaman sains dan pengetahuan siswa. Kemudian yang C yaitu kerangka berpikir. Dalam hal ini, peneliti ingin membuat penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan literasi sains siswa yang rendah selama ini, yaitu dengan melalui modul fisika yang dirancang sedemikian rupa sehingga menarik, mudah dipahami, dan memotivasi siswa untuk lebih menyukai pelajaran fisika. Modul ini dihubungkan dengan kearifan lokal setempat, yaitu rumah gadang, yang mana pengaplikasian ilmu fisika terdapat di dalamnya, sehingga merangsang keingintahuan siswa dan meningkatkan kepedulian siswa terhadap kearifan lokal di sekitarnya. Karakter dan pemahaman pada materi pembelajaran pada setiap siswa itu berbeda, dan hal ini menjadi sebuah tantangan bagi peneliti dalam mengembangkan modul yang bisa memahami karakteristik belajar siswa. Kemudian bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitian ini adalah pengembangan, merupakan proses untuk memvalidasi proses dan mengembangkan produk di ranah pendidikan yang berfungsi untuk menemukan pengetahuan yang baru sekaligus menjadi problem solving atas permasalahan yang ada. Produk yang akan dikembangkan adalah modul pembelajaran dengan pendekatan etnostem pada materi tekanan pada pembelajaran fisika. Model yang digunakan
dalam penelitian ini adalah model 4D atau 4D yang terdiri dari 4 tahapan, yaitu yang pertama define atau pendefinisian, yang kedua design atau perencanaan, yang ketiga develop atau pengembangan, yang keempat disseminate atau penyebaran. Dalam hal ini menggunakan instrumen kuesioner atau angket. Dalam membuat instrumen penelitian atau angket tadi, hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, petunjuk pengisian mudah dipahami. Kemudian yang kedua, uraian pernyataan tersusun dengan baik. Yang ketiga, kalimatnya tidak menimbulkan penafsiran. Dan yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Dan yang kelima, aspek penilaian guru dan siswa disusun dengan baik. Ada beberapa validator dalam memvalidasi angket ini, yaitu yang pertama, validasi angket oleh para ahli. Untuk mengujikan hal ini, angket ini, dibutuhkan 2 orang dosen UIN IB untuk mengetahui kevalidan instrumen penelitian pada aspek validasi isi. Yang kedua, validasi pengguna. Hal ini dilakukan dari guru fisika, yaitu guru fisika di tingkat SMP. Kemudian untuk uji coba dilakukan pada siswa SMP kelas 8. Untuk praktikalitas modul terbagi atas lembar keterlaksanaan dan lembar angket siswa. Untuk keefektifan modul dinilai dari ketuntasan hasil belajar siswa SMP. Kemudian untuk teknik pengumpulan data yang dilakukan pada lembaran validasi angket, validitas, praktikalitas, dan efektivitas angket ini diberikan kepada siswa saat akan melakukan tes dan dikembalikan lagi setelah pengisian selesai. Angket ini diberikan kepada siswa dan validator. Kemudian untuk teknik analisis datanya menggunakan yang pertama teknik analisis validitas, yang kedua teknik analisis praktikalitas, dan yang ketiga teknik analisis efektivitas. Cara mengukur data angketnya yaitu E sama dengan F per N dikali 100%, di mana E sama dengan nilai akhir yaitu validitas, praktikalitas, efektivitas. F sama dengan perolehan skor dan N adalah skor maksimum. Yang dengan ketentuannya adalah sangat setuju 4, setuju 3, tidak setuju 2, sangat tidak setuju 1. Tahapan penelitian dalam menyusun ini adalah yang pertama, menyusun modul sesuai dengan pelajaran fisika pada materi tekanan. Yang kedua, melakukan uji coba modul ini di kelas 8 pada materi tekanan. Dilakukan penilaian terhadap praktikalitas dan efektivitas, kemudian hasilnya baru dianalisis. Kemudian yang ketiga, yang terakhir yaitu untuk analisis datanya menggunakan teknik, yaitu teknik analisis validitas, yang mana rumusnya sama dengan V sama dengan F per N kali 100%. Teknik analisis praktikalitas yaitu P sama dengan F per N kali 100%. Dan teknik analisis efektivitas yaitu E sama dengan F per N kali 100%. Terima kasih.